Berat bebanku. Ah, Iya. parah, 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 parah. Paran itu Katanya tanah air beta, atau tanah air siapa ya? Ketahuan itu aja lah. Itu ya kan? aja. Dan yang ada bikin mereka tambah eksis ya kan. Nah, Nah, itu semakin dia, dibahas kan. semakin GR lagi. Kalau dia macem-macem kita sikat gampang aja kan. Yoi. Nggak usah macem-macem lah. Tapi mekanismenya masih mekanisme pasar. Nah, Ujung terus mulu, diposisikan kan. di ujung Nggak terus. kapan ke puncaknya. Nah, Kan? Kalah sama Singapura. Singapura. Kelapa sawit kalah sama Malaysia. Terus Nah, menangnya di mana? Menangnya itu di dia. mana? Aduh. Republik yang lagi di ujung-ujung yang kita ingin bahas. Siap. Iya kan. Bahas apa nih kalau Mos? Apa bang? Ada isu apa ya kira-kira? Tapi kalau isu mulu kayaknya kurang asik ya. Kayaknya kita bahas bagaimana istilahnya Indonesia ke depannya mau gimana sih? Karena ini udah di ujung kayaknya nih. Atau gimana bang? Terserah sih. Boleh aja. Oke. Prediksi berarti. Prediksi sama harapan sih. Ya ini kan kalau kita ngomong harapan kan ya mau dibilang keberatan nggak sih tuh ngomongin itu? Berat ya? Terserah sih bang. Kalau memang berat ya kita cari yang ringan-ringan ya kan. Yang ringan apa tuh? Yang ringan kira-kira apa tuh? Yang ringan-ringan apa ya? Kayaknya di otak kita berat semua ya bang. Iya. Ya kan emang berat bebanku. Iya. Kata almarhum Glenn Fredly lagunya. Yoi. Ntar dulu nih tuan rumah. Minumnya mana? Minum. Tahu masa kemarin doang dikasih minum sekarang kagak. Minumnya dong. Teh ke, apa kopi ke, aduh. Air putih nggak apa-apa air putih. Minimal sih kopi. Tapi nggak tahu kalau dianterinnya apa. Itu dia. Atau enggak air hangat kasih teh ya kan sama gula. Gitu. Tuh ada orang tuh. Air. Ini. Iya, diskriminasi nih, aduh. Waduh. Parah Ini diskriminasi. bicara tanah air melimpah. Minumnya separuh. Makanya. Aduh. Ini parah. Ini maksudnya apa ya? Daerah saya perasaan banyak air dah. Udah gitu air dukun pula lagi dikasih ya kan. Iya. Parah. Parah itu. Katanya tanah air beta, atau tanah air siapa ya? Tanah air siapa ini? Air pakai separuh. Makanya, aduh. Iya. Om Amos, kita ngomongin ini aja deh, ya kan? Kalau masalah ketahanan pangan kali ya. Nah, boleh ketahanan pangan. Ini soalnya nih isunya isu harusnya enak kita buka ya besok-besok ya. Iya. Kita buka linknya berita Boleh. ya. Tapi kita hormat bendera dulu iya sebelum kan? mulai. Yoi. Siap. Supaya dibilang kita nggak hoak tuh. Iya. Tentang rencana pemerintah, ya kan? Pemerintahnya suatu negara nih ya, negara untuk impor. Ya kan? Padahal Pak Lurahnya benci impor, ya kan? Ini mau impor beras, impor gula, terus kalau daging naik mau impor daging, ya kan? Nah ini kita mau bahas itu aja deh kayaknya. Kalau yang lain apa isu yang lain? Kalau mau bahas isu-isu kelompok radikal, pegel. Nanti ketahuan itu aja lah. Itu aja. Dan yang ada bikin mereka tambah eksis ya kan. Nah semakin dibahas semakin GR lagi. Biarin dia ngadepin pengadilannya sendiri lah ya kan. Pengadilan sendiri. Ya kalau dia macem-macem kita sikat gampang aja kan. Yoi. Nggak usah macem-macem lah kalau tinggal di Indonesia gitu kan. Artinya kita bahas itulah ketahanan pangan. Iya. Ya isu yang terakhir kan gini. Ya kan ada menteri yang ngomong harga daging di bulan Menteri Catur ya Om? Bukan. Bulan Mei akan naik. Ya pasti
naik lah, mau Pasti lebaran. Naik, iya. Mau lebaran. Udah lebaran itu kayaknya Mei. Iya, mau lebaran benar. Ada bulan puasa pasti mau lebaran. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa setiap lebaran harga naik? Nah, padahal kan lebaran terjadi tiap tahun. Iya. Dan kebutuhan pangan di lebaran pasti akan naik. Kenapa tidak bisa diantisipasi? Itu. Apa ada mafia pangan? Ada samurai katanya kan? Nah, serem banget samurai. Aduh. Kan? Kita bahas itu aja. Kira-kira gimana Mos? Enaknya Mos? Ya kalau mau bahas itu agak ringan sih, nggak berat-berat amat kayaknya ya. Karena ini kan kita nggak merujuk pada ini yang tertentu ya, maksudnya kelompok tertentu ataupun negara tertentu, kita sebut saja negara anta beranta ya kan. Ya maksudnya kan kalau misalnya kita bicara terkait dengan kenaikan daging menjelang lebaran dan lain segala macamnya itu kan, ya kalau kita lihat seperti itu, kayaknya gini, ada satu sistem yang memang sengaja dilepas, ya kan. Padahal nih ya, kalau kita bicara konteks satu negara, kalau yang menganut istilahnya pengaturan lah gitu, yang menganut yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus diatur ya kan. Ya termasuk mungkin dalam pola-pola distribusi daging, produksi daging, penyediaannya itu juga perlu diatur. Dalam artian kan lebaran ini rutinitas, setiap tahun ada lebaran pasti ya kan. Nah, kalau misalkan setelah lewat satu hari raya dan mau ke hari raya tahun berikutnya, harusnya sudah bisa diantisipasi. Dengan cara apa? Ya itu peningkatan produksi daging lokal ya kan, pendukungan baik dari segi obat-obatannya, dari segi bibit unggul dari produk daging ataupun juga yang buat acara lebaran itu, semuanya kan harus diatur sedemikian rupa, karena kan bukan eksidental, dalam artian bukan dalam satu hari atau satu bulan tertentu, periode tertentu kita membutuhkan banyak daging dan harus disediakan dalam waktu singkat, tapi ini kan terus berulang. Nah di lain sisi kenapa harganya nggak teratur, karena itu nggak ada yang ngatur gimana ya, kita sekarang mau bilang ekonomi kerakyatan, tapi mekanismenya masih mekanisme pasar. Nah kan repot, harganya floating. Itu yang bingung Mos. Itu dia kan? Apalagi kecuali kalau mainnya memang lagi pandemi gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong pandemi nih, info aja. Kita tadi pakai masker di luar. Iya. Saya juga udah swab kemarin. Ya kan? Terus kita berdua sudah swab, aman, negatif. Aman, ya kan? negatif. Ada buktinya kalau mau di tas. Kang Amos juga udah dukung program pemerintah, udah vaksin jadi aman ya kan. Bisa dilihat fotonya di medsos saya. Jadi tadi balik lagi kan. Balik lagi artinya kenapa kejadian kan? Ini kan memang orang pusing, ya kan. Harga mau naik, ya kan. Petani teriak, bentar lagi panen raya. Nah, harga gabah masih anjlok. Itu dia. Ya kan. Ya, mosok petani sengsara terus sih Mas. Itu ya dia. Kan? Emang nggak ada peran negara, ya iya. Kan? Atau nggak ada peran presiden lah ya kan. Ini kan yang harus kita perhatikan, ya kan. Memang inilah bangsaku. Kayaknya selalu di ujung republik, gitu terus. Kan. Ujung terus diposisikan kan? Di ujung terus. Kapan ke puncaknya? Nah. Kan? Yang masalah impor misalnya kan, kan, ya kita punya sumber, ya kan, masyarakat kita biasa nanam, itu dia, lahan masih besar, itu dia, ya kan, terus sumber daya melimpah, sumber daya manusia apalagi, ya kan, anak mudanya banyak, ya kan, tapi nggak ada yang mau jadi petani Om. Kalah kita sama Thailand. Itu dia. Iya. Thailand, Western tuh negara-negara yang di barat, anak mudanya pada jadi petani peternak. Masalah kopi kalah sama Vietnam. Itu dia. Iya. Padahal kopi Vietnam kalau nggak salah dari Indonesia juga ya. Kalau nggak salah ya. Masalah perdagangan kalah sama Singapura. Kelapa sawit kalah sama Malaysia. Menangnya di mana? Menangnya di mana? Aduh. Iya. Cuman apapun itu bangsa kita mau, dan itu negara kita. Dan makanya perlunya ada ujung republik ini untuk mendalami yang seperti itu. Kembali ke tengah. Iya, kembali ke jalur. Masuk jurang, bahaya. Kembali ke jalur, betul. Ya kalau mau istilahnya, kalau kata bos besar presiden pertama itu kan peri koloso, kalau nyerempet bayang apa tapi jangan sampai masuk. Bahasanya catatan nih, apa? Peri koloso. Menyerempet bahaya. Artinya Om Dape nanti masukin ya artinya. Oh iya, itu bahasa Perancis kalau nggak salah.
artinya biar orang tahu ya kan. Iya. Jadi itu ya, tapi saya juga nggak habis pusing ya. Kenapa masih impor? Itu dia. Apa kebanyakan uang kali ya? Bisa jadi, atau kita terlalu ramah ya kan. Jadi nguntungin bangsa lain, negara lain, kita impor. Kan beli tuh kalau ngimpor kan, iya. Dolar kita keluar kan. Kita baik. Kita baik. Itu berarti salah cara pandang kita ya. Itu dia. Kalau cara pandang kita tentang ini, ya kita bangsa baik. Bangsa yang baik, bantu bangsa ramah, lain iya. untuk lebih maju. Iya. Yang lain minta ini kita kasih, minta ini kita kasih. Kita nggak jelek. Kita baik. Ramah. Banyak pahala. Iya kan, cuman sama petani nggak ramah dong. Itu dia. Bingung juga ya. Iya. Kalau ini kan kita di Bekasi ya kalau nggak salah ya, masuk kota ya, benar ya. Kota. Tadi kan kalau saya kan tinggal di kabupaten ya, agak pelosok dikit. Sekitar 30 menit dari kota. Nah, waktu saya mau jalan ke sini tuh lihat kanan kiri, kayaknya petani-petani di Kabupaten Bekasi lagi pada ngumpulin gabah tuh. Nah, itu kan panen raya ya. Tapi katanya isu-isunya mau impor. Waduh. Gimana tuh Bang ya? Gigit jari dong petani. Enggak, apa gimana tuh? Iya. Kalau saya gini, harus cari tahu apakah memang impor ini dilakukan atas riset dan kebutuhan. Nah, betul. Atau ada permainan dari mafia-mafia pangan. Ya. Ya kan, yang memainkan harga, ya kan, yang memainkan situasi sehingga negara dalam kondisi darurat dan harus impor. Itu dia. Ya kan. Padahal kalau tadi sempat kemarin kita bahas, ya kan, lembaga yang nyimpen sembako, ya kan, Bulog ya kan, bilang masih banyak kok stok ya kan. Iya. Terus kondisi lapangan mau panen raya. Artinya import belum butuh, ya kan. Cuma kenapa import, ya kan? Ini yang harus kita cari tahu, Mas. Itu dia. Ya kan. Mungkin sekarang kita pulang nanti kita cari urusin. Oh, ternyata ini bener. Ternyata ada mafia pangan. Harus ternyata dicari tahu tuh. Seven Samurai gula. Iya kan. Ngeri ya pakai samurai, saya takut jadinya. Makanya saya mau ngomong rada detail, ada samurai, ada mafia, kita ngeri juga. Ngeri juga, kan? iya. Kita kan masih mau hidup, Mas, iya, ya kan? masih mau hidup panjang, tidur tenang. Tidur tenang, ya kan. Itulah ya kan. Cuman ini yang harus dibenahi. Artinya kita mengajak pemerintah, ya kan? Pemerintah Indonesia itu untuk bisa melihat, ya lihat dong dengan secara terbuka. Artinya kita juga ngajak presiden, bilang kan, lihat dong situasinya, menterinya kerja bener nggak sih? Iya. Jangan-jangan ada menteri yang nggak kerja bener. Itu dia. Jangan-jangan ada menteri yang dibayar, iya kan? Untuk sama mafia, sama samurai, ya kan? Supaya impor gitu kan. Jangan-jangan memang komisarisnya serta tangan memang settingan, ya kan? Nah, ini yang bahaya. Ya kita nggak tahu kan, kita nggak ada di dalam. Iya. Kita dari luar aja lihat. Iya. Kita nggak tahu situasi kondisi yang ada di lapangan. Artinya ini cuma praduga kita, ya kan. Cuman ya itulah kondisi yang terjadi. Mau nggak mau kalau itu terjadi, langkah itu terjadi, impor kan tetap akan datang. Betul. Dan yang akan sengsara tetap petani. Itu dia. Ya kan. Itu yang saya bingung ngomong, Mas, kan. Terus kita harus ngadu atau ngomong sama siapa. Nah, ya kan? Tetapi di lain hal, ini yang menarik. Di satu sisi ada di beberapa pulau kita kelebihan pangan. Itu. Di beberapa pulau kita minus. Ya kan? Artinya ada yang salah manajemen dalam pengurusan ini. Itu dia. Tapi Om Anton, kalau saya sih lihatnya gini ya, kan gimana? Minum dulu. Ini saya dikasih setengah, nggak terima saya nih. Mana yang punya rumah? Kalau saya lihat tadi kan, dibilang kan ada yang satu kelebihan, ada yang satu kekurangan. Nah, ini mungkin ada masalah kultur terkait dengan makanan kayaknya ya. Dalam artian gini, ya mohon maaf ya, ini kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika, tapi kenapa soal pangan kita diseragamkan? Padahal ya mohon maaf, kalau di kampung asal leluhur saya, mungkin orang-orangnya nggak makan beras. Ya kan, makan sagu, ya kan. Terus di kampung teman-teman kita yang di bagian timur agak ke selatan mungkin makan jagung, umbi-umbian, ya kan. Teman yang di daerah utara, pulau utara mungkin sebagian ada beras, sebagian juga umbi-umbian, ya kan. Tapi kenapa semua dipaksa jadi beras, ya kan. Nah itu juga mungkin ada kekeliruan dalam artian gini, tadi kan dibilang
lembaga, saya nggak mau nyebut nama lembaganya lah, lembaganya yang nyimpen beras itu, katakan dia bilang berlimpah stok pangan kan, stok beras dan lain-lain itu kan. Nah, tapi kenapa ada yang mau ngimpor kayak gini? Nah, jangan-jangan salah satu faktornya gara-gara orang Indonesia ini kan beragam, tapi dipaksakan untuk seragam. Ya dalam beberapa hal memang kita mungkin harus seragam. Contohnya lambang negara kita seragam, bendera kita seragam, mata uang kita seragam, dan lain-lain halnya itu kita seragam. Tapi kan kalau dalam hal pangan, kebudayaan, itulah yang menjadi keindahan kita kan harusnya. Makanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam tapi tetap satu jua. Ya kan? Jadi ya kembali lagi kita harusnya kan ke culture masing-masing. Artinya ada kesalahan masalah mekanisme tata negara khususnya pengaturan tentang pertanian. Artinya kita jangan pola penyeragaman, ya kan? Ini yang kita harus lihat lagi. Harus ada diversifikasi pangan. Betul. Siap. Om Amos ini orang Papua. Yoi. Ya kan? Papua tapi lahir di Betawi. Saya juga lahir di Betawi. Oh iya sama ya. Ya itulah indahnya kan kalau berkumpul di Jakarta. Artinya masalah pangan tadi ada diversifikasi, ya kan. Lalu ada kenapa budaya makan padi menjadi budaya bersama. Nah, kenapa kok bantuan semuanya serentak beras? Beras. Yang makannya singkong gimana? Nah, yang makannya sagu gimana? Sagu ya. Bahkan di Jawa sendiri kalau nggak salah ya ada ya daerah yang makan singkong kayak di Bantul. Tuh. Itu kan nggak semuanya makan beras tapi ada juga yang makan umbi-umbian itu kan. Betul. Nah, iya. Saya makan umbi-umbian kalau dia. Oh iya. Kentang ya. Tapi jangan kentang impor. Iya. Nah, artinya masalah impor ini ya harus kita cari tahu, harus cari solusinya. Salah satu solusinya menurut saya sederhana. Bagaimana pemerintah bisa melihat situasi yang sebenarnya dan terjun langsung ke masyarakat. Benar nggak sih kekurangan? Betul. Jangan-jangan ada mafia. Benar nggak sih memang kita sudah minus? Iya. Jangan-jangan surplus. Iya. Ya kan? Kalau itu terjadi kan yang kasihan petani juga. Petani. Ya kan? Kalau itu terjadi kasihan ini. Cuman ya itu dia. Yang menjadi menarik, ini menarik di masalah ketahanan pangan. Tadi kan isunya ketahanan pangan. Ya. Yang menarik di saat negara lain pandemi, susah, resesi, kita tetap jalan. Kenapa? Loh, resesi kan buat orang kota doang katanya. Itu dia. Orang desa yang biasa cuma nanam kebutuhan sehari-hari, nanam beras dia jual, nanam jagung dia jual, tetap mereka bisa hidup. Dan mereka bilang, gue bersyukur, gue nggak ngalami namanya pandemi COVID, dapat bantuan, dapat subsidi, mantap. Itu artinya syukurnya mereka. Tapi artinya gimana? Ya inilah yang harusnya kita beritahu, ya kan? Kalau kita rubah, kita bukan pemerintah, ya kan? Kan kita cuma ngasih spoiler lah kalau kata anak sekarang kan, bocorin dikit-dikit. Iya, pemerintah harus lebih well terhadap masyarakat, well terhadap petani. Terus sistem pertaniannya harus terbuka. Karena apa? Ini masalah pertanian, pola hidup, pola budaya, pola tanam ini kan masalah kebudayaan. Dan budaya Indonesia yang sangat beragam, budaya Indonesia yang sangat dinamis. Ya seharusnya bisa memberikan solusi itu. Iya.